ciri-ciri wanita menantu idaman. Hai semua, dengan saya Ricky. Selamat datang di channel Cintain. Mendapat menantu yang baik merupakan idaman setiap orang tua. Untuk memenuhi hal tersebut memang perlu usaha besar dan terkadang dianggap sulit oleh sebagian orang. Padahal menjadi menantu yang baik tidak serumit yang dibayangkan. Rasa takut tidak diterima oleh keluarga, terutama mertua, memang seringkali terlintas dalam diri seseorang ketika mulai menjalani kehidupan rumah tangga. Berikut adalah 10 ciri-ciri wanita menantu idaman. 1. Perhatian pada orang tua. Membahagiakan mertua tidak selalu harus dengan memberikannya materi. Perhatian kecil pada orang tua bisa jadi salah satu cara untuk bisa meraih hati mereka. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menanyakan kabar, menemaninya mengobrol, membantu pekerjaan rumah, melayani saat ingin dilayani, atau sekedar mengajaknya jalan-jalan dan membelikan makanan yang mereka sukai. Bila hal itu dirasa sulit karena jarak rumah mertua yang terlalu jauh, kamu bisa melakukannya saat berkunjung ke rumah mereka. Pastikan bahwa mereka mendapatkan perhatian dari anak dan menantunya meski terhalang jarak dan waktu. Bila kamu sudah menjalaninya, maka tidak menutup kemungkinan kamu menjadi menantu idaman mereka. 2. Mudah beradaptasi. Saat seseorang memutuskan untuk berumah tangga, maka itu artinya mereka akan menemukan kebiasaan baru dan berbeda dari pihak keluarga mereka. Menantu yang cenderung mudah beradaptasi akan jauh lebih mudah diterima dan disukai oleh mertua, mengingat mereka bisa menempatkan dan membiasakan diri terhadap kebiasaan keluarga barunya. Beberapa orang memang bisa melewati adaptasi dengan cepat dan mudah, namun tidak sedikit pula yang perlu menyesuaikan diri cukup lama sampai mereka siap dan terbiasa dengan segala kebiasaan keluarga barunya. Hal terpenting yang harus kamu lakukan adalah tetap berusaha dan tidak banyak mengeluh. 3. Cekatan atau tidak malas. Sebagai orang tua tentu memiliki harapan tertentu terhadap calon menantunya. Keinginan untuk mendapatkan pasangan terbaik bagi anaknya adalah hal yang wajar dan didambakan oleh setiap orang tua. Meski begitu, tidak sedikit pula yang dianggap gagal menjadi menantu idaman karena sifat mereka yang tidak cekatan atau pemalas. Hal ini seringkali menjadi pemicu bentrokan antara mertua dan menantu. Agar kamu tidak menjadi bahan perbandingan yang buruk oleh orang tua, maka mengubah kebiasaan lama yang dianggap buruk bisa menjadi cara yang tepat untuk mendapatkan hati mertua. 4. Pandai memasak. Salah satu hal yang biasa ditanyakan oleh mertua pada menantu perempuannya adalah kemampuan mereka memasak di dapur. Anggapan yang menyebut bahwa wanita pandai memasak adalah menantu idaman memang kerap menjadi momok menakutkan bagi wanita yang tidak memiliki pengalaman di dapur. Namun bukan berarti mereka tidak memiliki kesempatan untuk menjadi menantu yang terbaik. Memasak sendiri adalah aktivitas yang penting, mengingat setelah berkeluarga, seorang istri menjadi orang yang cukup diandalkan dalam memenuhi kebutuhan gizi suami dan anak-anaknya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa memasak. 5. Sopan santun. Ketika seseorang memutuskan untuk menikah, itu artinya mereka harus siap menerima segala kelebihan atau kekurangan yang dimiliki pasangan dan anggota keluarga barunya nanti. Memperlakukan kedua orang tua dengan rasa hormat serta berperilaku baik dan sopan layaknya kepada orang tua kandung adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan seorang menantu. Hal tersebut bisa menjadi bukti kasih sayang menantu pada mertua. Nah, jika kamu telah melakukannya, jangan heran bila kemudian mertua akan jauh lebih menyayangi menantu dibanding anaknya sendiri. 6. Patuh pada suami. Mematuhi segala perintah suami memang kerap kita dengar sebagai nasihat baik orang tua kepada anak perempuannya. Patuh pada suami bisa menjadi cara yang ampuh bagi menantu untuk meluluhkan hati mertua. Cara kamu memperlakukan suami dengan baik bisa membuat mereka yakin bahwa kamu adalah orang yang tepat bagi anaknya. Seperti kita ketahui bahwa sebagian orang tua kerap menyimpan kekhawatiran yang besar pada anaknya. Meski mereka dinilai telah dewasa dan mampu mengambil keputusan sendiri, tetapi melepas anak pada orang lain bukan hal yang mudah bagi orang tua yang selama bertahun-tahun merawat dan mendidik mereka. 7. Religius. Mendapatkan seorang menantu yang religius memang impian setiap mertua. Sosok religius memang kerap dianggap sebagai pribadi yang baik dan mengetahui kewajiban dari sudut pandang agama. Seperti kita ketahui, di Indonesia agama menjadi landasan utama bagi setiap orang tua ketika hendak memilih calon menantu. Dengan pendidikan agama yang baik, diharapkan mereka dapat membangun keluarga secara harmonis dan mampu mendidik anak-anaknya dengan baik.
8. Mandiri. Mertua juga biasanya menginginkan seorang menantu yang bisa hidup mandiri. Meskipun pada kenyataannya banyak pula pasangan menikah masih tinggal di rumah orang tuanya karena beberapa alasan. Salah satunya adalah kemampuan finansial mereka yang belum dianggap mandiri. Hal ini yang terkadang membuat orang tua masih mencampuri urusan rumah tangga anaknya yang telah menikah. 9. Pandai mengatur keuangan. Seorang istri yang pandai mengatur keuangan keluarga juga menjadi salah satu dambaan mertua. Apalagi bila kamu memiliki penghasilan sendiri dan tidak bergantung pada orang tua untuk memenuhi segala kebutuhan atau kesulitan yang dialami oleh keluarga. 10. Pandai merawat diri dan keluarga. Mertua juga akan senang bila melihat anak dan cucunya tumbuh dengan baik dan tidak kekurangan apapun. Saat kamu berhasil menunjukkan kehidupan keluarga yang sehat dan bahagia pada mertua, maka kekhawatiran mereka pada anak dan cucunya akan semakin berkurang. Oke sobat, itulah tadi 10 ciri-ciri wanita menantu idaman. Perlakukan calon mertuamu dengan baik seperti kamu memperlakukan orang tuamu sendiri. Nah, apakah kamu punya ciri-ciri tadi? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.